Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang sedang menganggur, untuk yang junior, salam sehat. Dan untuk yang senior, salam hormat dari kami. Pagi ini kami akan membahas mengenai ada satu hal. Pertanyaan dari Mbak Ibu Yeti sudah menanyakan mengenai penjepit batang anggur ini. Jadi sudah mulai pertanyaannya ke arah teknis. Saya terima kasih Bu Neng Yeti. Pertanyaannya sudah mulai secara teknis. Artinya apa? Artinya apa yang kita sudah jelaskan kemarin secara teori itu sudah dipahami gitu. Apa pahamnya? Seperti ini. Jadi metode Isokuiki 13 Iwan itu menekankan kerapihan. Jadi kerapihan itu adalah kerapihan pembentukan tersier, ya. Jadi pembentukan tersier, ya, dengan jarak yang sama dan teratur. Itu fokusnya. Karena metode ini ditujukan atau tujuannya adalah estetika dan keindahan, maka kita tidak terlalu sekali memfokuskan terhadap buah. Walaupun ada, tetapi ini bukan tujuan utama. Kalau tujuan utama buah itu sudah dilakukan oleh teman-teman kita pengangguran yang memakai metode pruning. Nah, ini estetika. Dan dari video yang lalu menyarankan untuk jenis-jenis tertentu. Nah, jenis yang ginjah yaitu Jupiter, ya. Karena di sini betul-betul tidak ada tunas air. Coba diperhatikan. Dari skenario yang ada, tidak ada namanya tunas air. Makanya dibilang rapi. Ya. Nah, ini ada varian namanya Sin Muscat, ya. Nah, Sin Muscat ini kami baru coba karena jenis ini adalah jenis yang tidak terlalu ginjah. Itu yang dari Jepang, Sin Muscat itu kalau orang bilang Saint Mascot, tapi tulisannya Sin Muscat. Jadi itu nggak terlalu ginjah. Dan saya juga coba di bebarengan itu di jenis namanya Julian. Ya, ini Julian. Tapi tidak ada tunas air, ya. Jadi teman-teman yang di pengangguran nggak usah khawatir, kita memfokuskan keindahan. Buah nomor 2 memang ada, tetapi tidak terlalu kita fokuskan ke arah buah. Jadi ke arah keindahan. Ya kan, indah kan ini? Ya. Sangat-sangat indah. Ya. Tentunya buah juga jadi satu keindahan. Karena kita estetika, kita menghadirkan anggur ini ada di taman kita, di halaman kita, terutama ibu-ibu dan pensiunan bapak-bapak. Nah, ada satu pertanyaan dari Neng Yeti. Pertanyaannya sudah sangat teknis sekali dan saya suka. Jadi gini ya teman-teman pensiunan yang sedang menganggur. Artinya materi-materi yang kita paparkan pada video-video sebelumnya sudah mulai dipahami. Neng Yeti itu menanyakan bagaimana cara memasang penjepit-penjepit ini. Jadi fungsi penjepit selain sebagai pengikat batang anggur dengan barrelnya atau dudukannya, dapat juga membantu menggembungkan ruas-ruas bak walaupun tidak signifikan. Sebelumnya kita akan jelaskan bahwa perilaku anggur itu kalau malam
dia menyedot nutrisi dari akar ke arah batang dan menuju ke daun. Jadi arahnya ke ujung sini. Inilah arah nutrisi pada saat malam hari. Nah, kondisi seperti ini seperti ini yang pernah saya bilang, ini adalah yang kita bentuk atau posisi pada saat setelah asar. Setelah asar menjelang maghrib kita lakukan penjepitan seperti ini, ya. Seperti ini kita bebaskan di paling ujung. Nah, ini kira-kira sekitar 5 paling ujung itu kita bebaskan. Karena apa? Tidak dijepit maksudnya, tapi sebelumnya kita jepit untuk ruas-ruas 7 ruas yang sebelumnya. Jadi ini 7 ruas sebelumnya itu, ini dari sini ini adalah hitungannya kan ini 12 ya, 1 iwan ya. 1 iwan itu nanti hitungannya ini adalah ruas 2 dan seterusnya sampai ruas ke 12 paling ujung. Nah, ruas 12 paling ujung ini kita ambil 5 ruas atau 6 ruas, separuh dari 1 iwan itu adalah 6 ruas, itu kita bebaskan. Kenapa? Karena ada nutrisi atau zat cair yang masuk dari akar menuju batang dan menuju ke ujung. Kalau tidak kita bebaskan, nanti nutrisi tertahan penjepit sehingga mengganggu pertumbuhan tunas yang masih baru atau muda menjadi bengkok. Makanya kita bebasin kalau setelah asar itu. Itulah kegiatan kita pensiunan yang menganggur itu ini. Nah, yang separuh ini tetap masih kita jepit karena ini batangnya sudah mulai kuat. Kalau dia yang ini itu masih lunak, jadi nutrisi itu masuknya paling full ada di sini. Nah, setelah kita bebasin, malam itu dia terdorong terus, jadi bebas dia tumbuh gitu. Ini penjelasannya Nengeti ya. Makanya kita tidak jepit. Tuh. Nah, yang di sini sudah kuat kita jepit dan sebagai penguat. Tapi intinya sebenarnya adalah penjepit ini berfungsi sebagai pembentukan bak-bak yang ada di sini ini, bak-bak ruas ini, ruas-ruas ini menjadi bak-bak yang gembung. Kenapa yang gembung? Nah, sekarang gini, kalau kondisi tadi malam itu nutrisi ada di atas sana, apa yang kita lakukan pada pagi ini? Sekarang ini jam 7, matahari sudah keluar dan sudah menyinarin. Yang kita lakukan adalah satu, menjepit kembali ini ya. Kenapa dijepit? Supaya nutrisi zat-zat cair yang ada di sini ini kalau dijepit dia nggak semua balik. Loh, berarti kontradiksi dong dengan yang kemarin supaya lancar kok malah ini dijepit. Tetapi ini hanya khusus 6 ruas atau 7 daun yang ada di ujung, khusus karena ini adalah pembentukan awal yang sangat vital menjadi bak. Itu gimana? Coba kalau kita ini bikin keramik yang modelnya harusnya begini, ya kan, supaya nanti bisa menjadi bak. Terus kita bikinnya vertikal begini, ya nanti jadinya akan gepeng begini, isinya tidak banyak. Tetapi kalau kita ini bikinnya dari awal begini terus, ditidurin terus, nanti bak ini menjadi kuat pun juga menjadi bak. Ya, ini filosofinya adalah begitu. Nah, ini kita bikin menjadi bak. Sekarang ini karena nutrisi masih ada di atas atau cairan di atas, supaya nggak cepat turun, khusus di ujung ini kita jepit. Bagaimana cara menjepitnya? Ini kita sudah persiapkan. Nih, cara menjepitnya begini. Ya, kita zoom dulu. Ya, kita peragakan. Di sini ini masih kaku nih, masih kaku, tapi pelan-pelan. Caranya adalah seperti ini, dari depan dulu. Dari depan sebelah sini, di ruas ini bisa kelihatan. Ya. Terus dijepit seperti ini. Nah, jepit seperti itu, dan berikutnya bisa diambilkan dari sini ya. Nih, ini kan sudah nggak terlalu berfungsi. Nih, ini bisa diambilkan dari sini.
Nih. Kita pasang di sini. Ya, dipres seperti ini ya. Kita lanjut lagi, berikutnya itu sampai ujung ini. Oke, tujuannya kita press ini kenceng sekali ya, dikencengin ya, supaya ini terbentuk, bak ini membentuk adalah horizontal seperti ini. Dari awal kita ajarin dia itu mangkoknya seperti ini, bukan mangkok yang berdiri begini. Kalau begini nanti melihat begini, jadi kapasitasnya jadi kecil. Nah, nanti dari hal ini akan terbentuk seperti gembung-gembung ini batangnya. Jadi nggak usah takut, itu bukan penyakit, memang kita bentuk. Ya, tujuannya ini adalah salah satunya adalah membentuk batangnya itu menjadi mangkok-mangkok. Jadi intinya yang horizontal itu memang kita ajarin ya horizontal gitu. Nah, setelah seperti ini terbentuk ya, sudah seperti ini, dibentuk seperti ini ya, dibentuk seperti ini. Setelah matahari nanti siang itu panas sekali, cairan yang ada di sini ini kedorong ke sana. Nah, gitu. Nah, kalau kedorong ke sana, biarlah yang lain, tetapi khusus ujung ini kita stop di sini, kita kenceng ini. Nih. Nah. Jadi gencet. Nanti batang yang ada di ujung itu menjadi lebih cepat, menjadi lebih besar. Ini kalau siang hari. Ya, gitu. Bisa terjawab Neng Yati, caranya menjepit ya. Caranya menjepit itu sangat mudah nih. Ini ya, ini dari apa? Kalau kita membeli air mineral ukuran 650 cc itu dikasih ada namanya ban. Ban itu mereknya itu keliling itu. Nah, kita gunting itu. Kita gunting, setelah kita gunting kita tekuk begini, kita potongin menjadilah ini. Nah, ini caranya begini ya. Setelah begini nih jepit. Ya. Terjawab Neng Yeti. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat ya. Nah, ini sudah yang terakhir Neng Yati, sudah seperti ini. Nanti kalau sudah asar kita buka lagi ini supaya nggak terlambat. Kalau nggak dibuka lagi ini akan melengkung karena dia malah tambah panjang. Nah, ini kita tur lagi ya, ini kita bentukkan ya. Di sini ini tidak, ini ya, tunasnya ada nih, tunas. Tidak ya. Ini ada sudah keluar apa? Keluar nih. Ini tidak ya. Ini berikutnya. Ini tidak, ini ya. Itu sudah ada ini calon bunga. Apa berarti ini? Baru keluar. Karena itu tadi nutrisi itu yang ada di atas itu kita jepit itu jangan balik gitu loh. Khusus buat kamu kalau siang begini jangan balik ke sana. Kita tahan dan membesarkan batangnya ini. Coba kita perhatikan batangnya segede apa. Ya nggak gede-gede banget sih, tapi cukup nih. Ini adalah pensil, ya, pensil. Nah, gini teman-teman ya, kalau kita mau bikin apa ini, namanya apa nih? Namanya ini yang untuk didudukin ini, kalau bisa itu segede ini. Kenapa? Biar jepitnya lebih gampang. Karena kalau terlalu kecil itu meleset, meleok gitu ya. Lebih besar. Ini kita perbandingkan ini antara batang terus batang ya. Terus dudukannya
kabelnya itu. Jadi kabelnya itu saya pilih yang gede karena untuk dudukan pohonnya dan untuk menjepit tadi. Ini secara teknisnya, ini sebenarnya teknis yang teori bodong, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi terima kasih pertanyaannya. Kalau nggak ditanya saya lupa. Nah, ini satu enggak, ini enggak, ini ada. Nah, ini malah ada bunganya nih, coba. Tapi kita nggak fokus bunga ya, ya fokusnya itu rapinya, bahwa setiap lengkap dua, ini satu dua gitu ya, itu ada tersier yang bakal muncul. Ini juga di sana sudah ada. Terus nanti ini satu dua, ini ada lagi tersier. Nah, berikutnya seperti itu dan seterusnya ya. Jadi nah, ini kita kembali ke sini. Penjepitan itu terakhir 6 ruas ya, kita jepit. Nanti kalau asar kita buka 3. Ini kenapa? Karena pembagiannya itu sudah jelas bahwa nih ya, ruas yang ini, ruas yang ini, ruas yang ini, yang ketiga ini untuk dia gitu. Makanya di sini dijepit untuk memberikan space bahwa ini betul-betul milikmu gitu. Di sini juga gitu ya, di sini. Di sini juga gitu, di berikutnya itu ya. Di berikutnya gini, ini ya, ini satu, ini ruas kedua, ini ruas ketiga, ini adalah milikmu. Ini nanti bakal, insya Allah bakal keluar apa, matabatnya akan pecah. Nah, ini sudah yang mau terakhir. Nah, berikutnya yang 6 ke sana, 6 ke sana, itu masih kita jepit semua. Oke, nih Yati bisa terjawab mudah-mudahan ya. Untuk pagi ini apa yang dilakukan pada penjepit itu ialah menjepit supaya nutrisi yang ada di ujung itu ya, di ujung itu tidak balik lagi nutrisinya ya, yang hanya di ujung. Kalau yang lain harus balik lagi dan harus lancar gitu ya. Ngerti? Ini hasil tajuk-tajuk kita sangat rapi ya, sangat rapi. Ada dari kakak-kakak di pengangguran khawatir kenapa teori ini kok atau metode ini seperti bertentangan dengan ini. Maaf, ini juga kita lakukan seperti itu penjepitan. Kok sepertinya bertentangan? Sebenarnya tidak bertentangan. Ibarat satu jalan itu ada beberapa lajur. Nah, untuk yang muda-muda di pengangguran itu adalah lajur yang paling cepat ada di sebelah kanan. Nah, kami ini kalau di sebelah kanan suruh cepat gak bisa pensiunan ini. Kita memilih lajur yang sebelah kiri supaya tidak di bel terus dari belakang. Kalau mau nyalip silahkan sebelah kanan, itulah pengangguran. Tapi bagi para pensiunan yang sedang menganggur ini, yang sudah mulai melambat mesinnya, kita memilih lajur yang sebelah kiri ya. Jadi tidak bertentangan, semua tetap arahnya ke arah yang dituju, searah, seiring gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Ada satu keuntungan kalau nanti bini sepuh kita ini atau ibu-ibu rumah tangga kita ini sudah menanam anggur di tamannya, halamannya menjadi taman dan berbuah dan rapi. Ini rapi. Coba kita lihat ya, jaraknya setiap tersier satu dengan tersier berikutnya berjarak. Jaraknya berapa? Dilengkap 2 ruas. Akan indah ya. Nah, ini tujuannya adalah metode ini adalah untuk keindahan, kerapian. Ya, buah ada, tapi itu nomor 2, tidak harus besar, tidak harus banyak gitu ya. Jadi bagi teman-teman pengangguran, terima kasih saya telah diajarkan mengenai menganggur. Jadi tetap saya menggunakan sistem itu, sistem tralis. Jadi penemu sistem tralis itu menghendaki betul-betul tralis itu juga harus rapi. Tidak ada namanya tralis itu yang dibikin berantakan. Nah, kita bini sepuh ini mengembalikan sistem tralis yang rapi. Nanti terlepas dari hasilnya banyak
itu nanti teman-teman pengangguran. Jadi kita seiring ya, dan saya rekomendasikan dari awal, dari video awal, bahwa kami ini baru berhasil ya membuat metode ini Isokuiki di varian atau jenis Jupiter. Kalau yang lain kami baru mencoba Sin Mascot atau Sin Muscat dengan Julian. Itu sudah 3 bulan sudah 50% ya. Terus satu lagi Dixon baru sekitar 3 atau 4 hari ini. Itu penjelasan buat teman-teman juga di pengangguran. Kita seiring, jadi nggak usah khawatir. Justru kalau nanti banyak yang menanam anggur ya, banyak bibit yang dibutuhkan ya. Untuk penispuh seperti kita ini, untuk membuat bibit ilmunya nggak ada ya. Jadi tetap kita masih memakai metode memakai sistem tralis. Kita harapkan tralis itu ya betul-betul rapi, seperti kita bikin pagar itu kan nggak ada yang acak-acakan. Nah, kenapa kok sekarang sistem tralis itu agak acak-acakan, tidak teratur jaraknya ya? Karena memang fokusnya ada di buah, buahnya banyak gitu ya. Tapi kita ini nggak fokus ke buah ya, fokusnya ke teratur gitu. Jadi itu sistem tetap kita sama. Nah, untuk mencapai suatu tujuan pasti orang mempunyai cara atau metode berbeda-beda. Boleh seperti metode pakai gergaji, pakai dormek gitu ya. Boleh. Saya pakai jari atau metode ini pakai jari. Kenapa pakai jari? Ya karena semua ibu-ibu pensiunan punya jari. Tapi kalau ibu-ibu suruh beli gergaji besi, nanti belinya gergaji yang besar. Bapak-bapak suruh beli dormek, nanti beli obat paramek. Jadi kita permudah ya. Baik, terima kasih teman-teman pengangguran. Salam dari kami, pensiunan yang sedang menganggur. Kita seiring, aku mengambil jalan yang sebelah kiri. Silahkan para pengangguran ngambil sebelah kanan, karena Anda itu yang lebih duluan, dan pastinya lebih duluan, lebih mengerti, lebih memahami, lebih jadi istilahnya pakar. Dan saya pun belajar. Terima kasih Bang Ipul yang di Taman Langit telah mempelajari para pensiunan yang sedang menganggur. Tolong dukung Mas Ipul. Artinya siapkan bibit yang banyak. Insya Allah nanti para pensiunan yang sedang menganggur ini akan membutuhkan bibit di kemudian hari. Dan salam kami, kenapa berbeda? Pinispuh kita pensiunan ini tidak mau dibilang pengangguran, karena memang sudah bekerja kok dibilang pengangguran. Kita beri pensiunan yang salamnya itu pensiunan yang sedang menganggur. Maksudnya menganggur itu menanam anggur, dan konotasi untuk menganggur itu artinya bukan pengangguran. Kalau pengangguran kesannya lontang-lantung, nggak ada kerjaan. Nah, kami ini sudah pernah kerja gitu. Jadi kalau disebut pengangguran kami nggak mau, tidak etis untuk saya dan teman-teman yang pensiun ini. Maka kita berikan salam, namanya salam pensiunan yang sedang menganggur. Menganggur itu bukan nggak mau kerja. Menganggur itu mau kerja tapi nggak ada kerjaan, atau mau kerja tetapi tenaganya udah kuat. Lah kita ini tenaganya yang udah nggak kuat, pikirannya yang sudah nggak kuat lagi. Makanya regenerasi ke teman-teman yang lebih muda. Baik, terima kasih ulasan kami seperti ini dulu ya. Saya berikan salam buat teman-teman kita pengangguran. Salam pengangguran dari kami, dari para pensiunan yang sedang menganggur. Terima kasih ilmunya, berjuang terus ya. Kami dukung dari belakang. Oke, bapak-bapak, terima kasih. Yang senior, yang pensiunan yang senior, salam hormat dari kami.
Terima kasih. Selamat pagi.